Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya sudah sangat biasa kita saksikan potret cermin dari sebagian kaum muslimin atau masyarakat Indonesia. Di antara mereka ada yang pada hari-hari tertentu seperti malam Jumat Kliwon, mereka datang ke pohon-pohon yang mereka anggap pohon keramat. Yang mereka anggap pohon-pohon tersebut ada jinnya atau ada sesuatu yang kalau kita bawa sesajen atau kita bawa sesembahan tertentu kepada pohon tersebut, nanti pohon tersebut bisa memberikan berkah kepada diri kita. Misalkan ada seorang pejabat, dia ingin naik pangkat, lalu kemudian dia datang kepada pohon tertentu pada waktu tertentu dengan membawa kembang 7 rupa misalnya, disertai dengan darah ayam atau darah anjing. Lalu kemudian dia tumpahkan darah anjing atau darah ayam tersebut bersama taburan-taburan bunganya di pohon tertentu tersebut. Lalu dia katakan kepada pohon tersebut, saya ingin naik pangkat. Ada juga misalnya seorang dai meninggal tertabrak atau kecelakaan dan menabrak pohon tertentu. Lalu pohon tersebut didatangi oleh sebagian masyarakat kita di Indonesia, dibawakan kembang-kembang tertentu, dibawakan dupa-dupa atau sesajen-sesajen, lalu kemudian pohon tersebut mereka datangi senantiasa pada waktu-waktu tertentu atau pada malam-malam tertentu, lalu kemudian mencari berkah di sana. Misalnya dia katakan, wahai fulan yang telah meninggal di pohon tersebut atau kecelakaan pada pohon tersebut, tolonglah saya, sampaikanlah saya kepada Allah, hajat saya ingin menikah, sudah bertahun-tahun tidak bisa menikah. Atau dia katakan, saya ingin tes PNS, tolonglah saya agar bisa lulus tes PNS. Dan seterusnya. Contoh-contoh yang semacam ini adalah contoh-contoh yang biasa ditemukan di Indonesia. Ya. Ini yang disebut dengan bertabarruk atau mencari berkah. Dan pada bab ini kita akan membacakan satu buah bab pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang sangat berkenaan dengan kejadian-kejadian yang telah saya sebutkan tadi. Bab yang beliau bawakan adalah bab tentang meminta berkah kepada pepohonan atau bebatuan atau yang sejenisnya. Tabarruk atau minta berkah itu pada dasarnya adalah mencari suatu kebaikan yang sangat banyak dengan cara yang instan dan berkesinambungan. Ini yang disebut dengan tabarruk atau minta berkah. Berkah adalah kebaikan. Dan berkah hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa pada surat Maryam, wa barakna alaihi afwan wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Ya. Maka mencari berkah pada dasarnya adalah mencari kebaikan. Dan mencari keberkahan itu seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan untuk ditujukan kepada yang selainnya. Kecuali pada beberapa hal yang memang ada dalilnya. Apa saja yang ada dalilnya? Misalnya yang pertama, keberkahan tempat. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi beberapa tempat. Maka diperbolehkan untuk mencari berkah pada tempat-tempat tersebut dikarenakan memang ada dalilnya. Tempat yang kita maksud misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di mana Rasulullah SAW pernah menjelaskan seorang yang sholat di Masjidil Haram
maka dia mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan kalau dia sholat di masjid-masjid yang selain Masjidil Haram itu sendiri, dan juga Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka dia mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibandingkan dengan yang selainnya dari selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan seterusnya. Ini adalah keberkahan tempat. Adapun keberkahan waktu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ada waktu-waktu yang sifatnya penuh keberkahan, maka diperbolehkan untuk mencari berkah pada waktu-waktu tersebut. Waktu tersebut diantaranya adalah pada bulan Ramadan, kemudian pada hari 10 yang pertama di bulan Muharram, atau 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ini semua adalah waktu-waktu yang diberkahi. Juga ada yang namanya sepertiga malam yang terakhir, dan juga ada malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Ini semua adalah waktu-waktu yang diberkahi dan diperbolehkan untuk beribadah atau mencari berkah pada waktu tersebut karena memang ada dalilnya. Kemudian ada juga pada benda-benda tertentu yang memang pada orang-orang tertentu yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki berkah. Seperti misalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tubuh beliau memiliki berkah, maka diperbolehkan untuk mencari berkah pada tubuh beliau manakala beliau masih hidup. Hal ini sebagaimana yang disampaikan di dalam beberapa hadis, diantaranya adalah di antara para sahabat ada yang berebutan ketika Rasulullah SAW sedang berwudu, maka mereka memperebutkan air wudu yang terpercik dari badan beliau. Ini adalah mencari berkah pada tubuh Rasulullah SAW dikarenakan memang ada dalilnya. Adapun manakala Rasulullah SAW telah meninggal, maka tidak lagi diperbolehkan untuk mencari berkah dari tubuh beliau, dikarenakan tidak ada di antara para sahabat dan juga anak atau menantu atau keluarga Nabi dan istri-istri Nabi yang mencari berkah pada kuburan beliau Sallallahu alaihi wasallam. Maka dikarenakan kita diperbolehkan untuk mencari berkah pada hal-hal yang memang ada dalilnya, konsekuensi logisnya juga kita tidak diperbolehkan untuk mencari berkah pada hal-hal yang tidak ada dalilnya. Bahkan dalil-dalil yang ada justru menunjukkan bahwasanya benda-benda tertentu yang kebanyakan orang mencari berkah pada benda tersebut, seperti pohon, batu, keris, dan yang lain sebagainya, ini justru tidaklah mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat, bahkan justru mendatangkan mudarat bagi orang yang mengerjakannya. Dikarenakan mencari berkah pada sesuatu yang tidak bisa memberikannya, ini adalah perbuatan syirik sebagaimana yang kita telah sampaikan pada beberapa pertemuan yang sebelumnya. Ada beberapa dalil nas yang telah dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau, Kitab Tauhid, pada bab meminta berkah pada pepohonan, batu, dan yang sejenisnya. Di antaranya Rasulullah SAW dikatakan oleh sebagian sahabat, manakala kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain, sedangkan kami termasuk adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Dikarenakan baru masuk Islam, berarti sebagian sahabat tersebut belum tahu beberapa hukum yang ada pada Islam. Ya. Lalu kemudian di saat itu ada orang-orang musyrik yang memiliki sebatang pohon bidara yang dikenal dengan Zatul Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan tawaf mengelilingi pohon tersebut. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut agar berkah dari pohon tersebut tertular kepada senjata-senjata mereka. Maka saat kami sedang melewati pohon bidara tersebut, kami berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, buatkanlah pula untuk kami seperti Zatul Anwat, di mana orang-orang kafir sebagian dari mereka memilikinya." Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab permintaan para sahabat tersebut. Ya, sekali lagi dikarenakan mereka belum mengetahui hukumnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar. Itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian, di mana Allah yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam, di mana mereka mengatakan, buatkanlah pula untuk kami sesembahan sebagaimana yang telah dimiliki oleh orang-orang sebelum kami.
Maka Musa menjawab, kalian adalah orang-orang yang belum mengerti, dikarenakan kalian pasti akan mengikuti jejak tradisi orang-orang yang sebelum kalian, yaitu menggunakan sesuatu untuk mencari berkah, baik bentuknya pohon maupun benda-benda tertentu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini adalah bahwasanya orang-orang yang mencari berkah pada pohon, pada batu, pada keris, mereka semua berusaha untuk mencari kebaikan yang sebenarnya semua hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang mereka lakukan itu semuanya adalah syirik. Dan apabila mereka meyakini bahwasanya keberkahan atau kebaikan semuanya datang dari pohon, dari batu, dari keris dan benda-benda yang lainnya dan bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka jatuh ke dalam syirik besar. Dan apabila mereka mati dalam keadaan masih yang seperti ini, di mana mereka mencari berkah pada benda-benda tersebut, maka dikhawatirkan mereka akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan bisa keluar lagi selama-lamanya, dikarenakan Allah tidaklah mengampuni dosa syirik. Kemudian Rasulullah SAW tidaklah menerima permintaan sebagian sahabat yang belum mengetahui hukumnya, di mana Rasulullah SAW menolak mereka dan beliau mengatakan itu adalah tradisi orang-orang yang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwasanya meminta berkah atau kebaikan kepada pohon, kepada keris, kepada batu tertentu, atau kepada kuburan-kuburan tertentu, ini semua hanyalah perbuatan orang-orang jahiliyah yang ada di sebelum zaman Rasulullah SAW. Dan ini adalah perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, memberikan hidayahnya agar kita senantiasa bisa menjauhi dari yang namanya minta berkah atau tabarruk pada benda-benda yang sebenarnya tidaklah diperbolehkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa minta berkah pada hal-hal yang memang diperbolehkan, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang lain sebagainya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.